Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejenak melalui refleksi diri ini, marilah kita telusuri sepintas makna ikhlas dalam suatu ungkapan bahwa ikhlas sebagai ruh ibadah. Secara harfiah, ikhlas semakna dengan suci, yang berarti murni dan bersih dari segala macam kotoran. Maksudnya bahwa orang yang ikhlas adalah orang yang tulus, secara nyata tidak mengada-ada dalam mengerjakan sesuatu karena Allah, bersih dari segala bentuk syirik yang mengotorinya. Secara syar'i, ikhlas dapat dimaknai sebagai niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengerjakan sesuatu perbuatan baik. Sebagaimana bentuk manusia, maka amal atau perbuatan pun mempunyai bentuk yang terdiri dari ruh dan jasad. Ruh setiap perbuatan dalam Islam adalah ikhlas karena Allah semata. Sedangkan jasadnya adalah wujud pelaksanaan perbuatan yang sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Sehingga dapat kita pahamkan bahwa setiap perbuatan yang dilaksanakan tidak dengan ikhlas ibarat jasad tanpa ruh, yaitu mati. Demikian sebaliknya, ikhlas yang tidak diikuti dengan perbuatan ibarat ruh tanpa jasad, yaitu perbuatan yang sia-sia. Perbuatan tanpa keikhlasan merupakan benih dari kemusyrikan, karena telah menduakan Allah dengan yang lain dalam motivasi dan niat mengerjakan perbuatan tersebut. Ikhlas merupakan suatu keharusan dalam melakukan perbuatan bila perbuatan itu baik dan bernilai ibadah sebagai penghambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan bukan hanya sebatas pada perbuatan memberi sesuatu kepada orang lain, akan tetapi juga pada perbuatan menerima segala yang menimpa diri. Di dalam hal memberi, maka ikhlas adalah perbuatan yang tidak ingin dipuji, tidak ingin dihargai, tidak ingin dibalas budi. Ikhlas tidak akan mengenal sifat dan sikap keakuan, tinggi hati, bangga diri. Di dalam hal menerima, maka ikhlas adalah perbuatan yang tulus, jauh dari sifat dan sikap buruk sangka, dendam, dan iri hati. Sungguh, ikhlas akan menguatkan sikap dan meneguhkan keyakinan. Marilah terus senantiasa menata diri. Berbuatlah yang baik-baik, memohon ampunan yang sebanyak-banyaknya. Di tengah situasi saat ini, berharaplah atas ridho dan pertolongan yang Maha Kuasa. Berucaplah dengan ucapan yang jujur, kemudian selaraskan ucapan itu dengan perbuatan. Itulah kebaikan. Jikalau ucapan tidak selaras dengan perbuatan, maka itulah orang-orang yang menghinakan dirinya. Orang-orang yang memelihara diri dengan keikhlasan, maka akan senantiasa menyelaraskan ucapan dan perbuatan. Langitkan doa, bumikan amal. Ikatlah doa dan amalmu dengan sifat dan sikap penghambaan yang ikhlas. Gambaran keikhlasan nampak sebagaimana orang yang berjalan di atas pasir. Tidak terdengar suara langkahnya, namun tetap jelas bekas jejaknya. Sungguh, ikhlas itu adalah ruh ibadahmu.